Salam sejahtera untuk kita semua. Sebentar lagi kita akan melaksanakan persekutuan doa keluarga online. Mari bersama-sama saat teduh sejenak. Salam sukacita, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa keluarga hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita bersekutu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan ya Tuhan kehadirat-Mu yang penuh rahmat dan bijaksana. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sehingga kami semua boleh dipertemukan di dalam persekutuan doa keluarga ini. Sekalipun secara virtual ya Tuhan, namun kami semua tetap merasakan kasih dan kemurahan-Mu untuk bersekutu menerima berkat firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kita semua di dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, persekutuan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semuanya
Bapak, Ibu, serta saudara semuanya, mari bersama-sama membaca Mazmur pasalnya yang ke-15 secara bergantian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang memandang hina orang yang tersingkir, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Ya Allah, terima kasih Engkau masih memperbolehkan kami untuk merenungkan firman-Mu pada persekutuan doa keluarga online saat ini. Izinkan kami untuk mengerti isi firman-Mu sehingga kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus, surat Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ke-27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan kaca, di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkannya dan melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Suatu hari ada seorang teman saya yang menghampiri saya, ya curhat begitu ya, tentang seorang yang ia temui di sosial media. Teman saya ini laki-laki dan ia bertemu dengan seorang perempuan, dan ia berkenalan dengan perempuan itu melalui sosial media. Teman saya ini mengatakan kayaknya perempuan ini baik deh. Perempuan ini dikatakan baik karena selama mereka berelasi, perempuan ini selalu mengingatkan sebelum tidur, jangan lupa berdoa dulu. Pada pagi hari sebelum melakukan aktivitas, jangan lupa bersaat teduh dulu. Bahkan di sosial medianya, si perempuan ini selalu membagikan ayat-ayat Alkitab, firman-firman Tuhan. Jarang-jarang ada anak muda yang mau menggunakan sosial medianya sebagai untuk pewarta firman, untuk memberitakan firman. Oleh sebab itu teman saya mengatakan kayaknya perempuan ini baik deh. Teman saya berencana untuk bertemu dengan perempuan ini. Setelah mereka bertemu, teman saya ini kembali bercerita pada saya. Dan ia menceritakan bahwa ternyata sikap, perkataan, perilaku yang ada pada perempuan ini rasanya berbanding terbalik dengan apa yang ia kenal selama ini. Selama ini dikenal sangat baik, tapi ternyata sikap, perkataan, dan perilakunya berbanding terbalik. Dari sinilah teman saya mengetahui bahwa ternyata ada kepalsuan diri dalam perempuan ini.
Saudara-saudara yang dikasih Kristus, rasanya teknologi sudah menjadi bagian dalam hidup kita untuk saat ini. Mau itu pagi, siang, sore, atau malam, kayak kita nggak bisa lepas dari teknologi. Mau itu karena ada Zoom meeting, ada pertemuan rapat online, atau karena ada persekutuan online, atau hanya sekadar mau lihat-lihat sosial media, pasti kita tidak bisa lepas dari teknologi saat ini. Oleh sebab itu sekarang pertanyaannya, apa yang kita tampilkan di layar selama ini, apakah sesuai dengan sikap dan perilaku kita? Kalau selama ini kita selalu menampilkan di depan layar segala sesuatu yang baik, apakah sikap dan perilaku kita selama ini juga baik di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentu perlu kita ingat bahwa selama kita orang Kristen, maka sikap dan perilaku keseharian kita pun juga sepantasnya mencerminkan kasih Kristus. Jangan sampai kita memalsukan diri. Istilahnya kalau sekarang, jangan sampai menjadi Kristen KTP. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak di dalam kepalsuan itu? Firman yang tadi kita baca adalah tentang tulisannya Yakobus. Pada dasarnya kalau Yakobus menulis surat, tulisannya itu singkat, padat, dan tegas. Oleh sebab itu surat Yakobus tidak terlalu panjang, hanya 5 pasal. Yakobus mengetahui bahwa saat itu Yakobus sedang berhadapan dengan orang Kristen Yahudi yang sedang berada di bawah tekanan. Orang Kristen Yahudi sedang berada di bawah cobaan. Oleh sebab itu orang Kristen Yahudi berperilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Dari sinilah Yakobus ingin mengingatkan kepada orang Kristen Yahudi, selama engkau mengimani bahwa Allah adalah Allahmu, jangan sampai bersikap dan berperilaku yang sebaliknya. Istilahnya kalau sekarang, jangan sampai orang Kristen Yahudi ini menjadi Kristen yang palsu. Yakobus mengingatkan, selama kita beriman pada Allah yang Sang Pengampun, maka bersikaplah menjadi murid yang juga dapat mengampuni sesama. Selama kita beriman pada Allah Sang Kebenaran, maka bersikaplah terus dalam keseharian kita untuk memberitakan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, pada ayat yang kita baca setidaknya ada 3 poin yang ingin disampaikan oleh Yakobus. Yakobus ingin menyampaikan sehingga kita tidak menjadi Kristen yang palsu. Yang pertama, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ada di ayat 19. Ada yang menyebutkan statement seperti ini. Kenapa manusia diciptakan dengan 1 mulut dan 2 telinga? Dan ada yang mengartikan bahwa karena memang manusia sudah sejatinya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya lebih banyak mendengar. Jadi segala informasi yang kita dengar itu kita kelola terlebih dahulu, baru kita sampaikan ke orang lain. Jangan sampai kita baru mendengar informasi langsung kita ucapkan yang belum tentu, padahal itu adalah kebenaran. Kita terlalu tergesa-gesa menyampaikan informasi. Jangan-jangan informasi itu adalah informasi yang palsu. Dan ini yang ingin diingatkan oleh Yakobus kepada kita. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Yang kedua, tidak gampang marah atau lambat untuk marah. Ini menarik Bapak Ibu. Yakobus tidak mengatakan jangan marah. Enggak, Yakobus tidak mengatakan seperti itu. Yang Yakobus katakan adalah lambat untuk marah. Mengapa demikian? Karena Yakobus tahu, Yakobus mengetahui manusia pada dasarnya dapat merasakan emosi dengan kemarahan, dapat meluapkan emosinya dengan kemarahan. Itu hal yang wajar bagi manusia. Akan tetapi yang Yakobus minta saat ini adalah lambat untuk marah.
Dengan kata lain, maka kita diajak untuk lebih dapat mengendalikan diri. Sikap dan perilaku kita akan lebih mengeluarkan energi yang positif selama kita terus mengikuti ajaran Yesus. Dengan bersikap tenang menghadapi suatu permasalahan, maka kita akan menjadi Kristen yang sejati. Yesus sendiri pun juga pernah marah, tapi dia tidak marah di segala permasalahan yang dia hadapi. Ia dengan tenang menghadapi segala percobaan. Dan kita sebagai murid dari Sang Guru sudah sepantasnya mengikuti sikap dari Sang Guru. Tidak gampang marah, lambat untuk marah, mengendalikan diri. Yang ketiga, menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Ada di ayat 22. Di poin yang terakhir ini, Yakobus menggunakan analogi bahwa seorang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukannya di kehidupan sehari-hari itu sama saja dengan seorang yang bercermin dan ia melihat dirinya sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukannya di kehidupan sehari-hari, maka ia sedang menipu dirinya sendiri. Ia hanya melihat di cermin dan dia tidak pergi kemana-mana sebenarnya. Ia hanya berpura-pura. Maka seorang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukannya di kehidupan sehari-hari dikatakan sia-sialah ibadah itu. Apalagi saat ini kita bisa dengan bebas tinggal cari di internet mau firman seperti apa yang mau kita dengar. Tapi mau sebanyak apapun firman yang kita dengar tapi kita tidak melakukan di kehidupan sehari-hari, maka itu akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, untuk hidup berpadanan dengan anugerah Allah memang bukan hal yang mudah. Terkadang kita lebih berpikir rasanya menjadi Kristen yang palsu itu lebih menyenangkan, lebih memuaskan diri menjadi Kristen yang palsu itu. Apalagi kalau kita sedang berada di dalam tengah pergumulan. Sulit memang mengikuti ajaran Kristus. Apalagi kita adalah manusia yang dengan gampang cepat tergoda untuk masuk dalam suatu cobaan. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan. Dari firman ini kita diingatkan untuk terus minta tolong sama Tuhan. Jangan cuma mengandalkan diri. Dan setidaknya kita dapat menerapkan 3 poin yang tadi. Tidak mengucap atau menebar informasi palsu. Terus memberitakan kebenaran. Lambat untuk marah. Atau dengan kata lain lebih mengendalikan diri. Dan bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Dengan demikianlah kita dapat menjadi Kristen yang sejati. Tuhan memampukan kita. Tuhan beserta kita. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau masih mau hadir di hidup kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Kami mohon ampun karena seringkali kami menjadi manusia, menjadi orang Kristen yang palsu. Sering kami mengucapkan kami beriman padamu, tapi yang kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari berbanding terbalik dari ajaran-Mu. Kami mohon ya Allah, Engkau menuntun kehidupan kami, Engkau terus mendidik kami. Pada saat ini izinkan kami juga untuk berdoa bagi sesama kami. Kami ingin berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang sedang digumuli.
Engkaulah yang mengetahui. Tapi kami mengetahui bahwa iman kami adalah terus berpegang padamu. Kami mohon Kau selalu hadir bersama dengan mereka, sehingga setiap orang yang sedang mengalami pergumulan dapat tetap tenang. Kami mohon Engkau pun juga hadir bagi setiap orang yang saat ini sedang mengalami kesakitan. Terima kasih Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau hadir melalui orang-orang yang di sekitar mereka. Engkau hadir melalui dokter, obat-obatan, dan yang lainnya. Tolong beri mereka ketenangan ya Tuhan, sehingga di dalam sakitnya pun mereka tetap berharap hanya padamu. Kami juga ingin berdoa, mengucap syukur karena situasi saat ini sudah semakin membaik. Kami sungguh senang. Tapi kami juga ingin berdoa, biarlah Engkau terus menuntun umat-umat-Mu, sehingga mereka tetap dapat, sehingga kami dapat tetap menjaga kesehatan, tidak melonggarkan diri. Terima kasih Tuhan, Kau masih mau membimbing kehidupan ini. Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau pun juga masih mau mendampingi kami, seharian kami, sampai saat ini dan seterusnya. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung
Saudara-saudari dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu pada Tuhan. Mari kita kembali pada dunia dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan kita menjadi manusia yang hanya mendengar firman tanpa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan memancarkan sinarnya. Tuhan memberi kehangatan kepada kita. Tuhan mendekap kita dengan penuh kasih sayang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, persekutuan doa keluarga online telah selesai. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita mendengar sapaan Gembala GKI Buaran. Halo Pak Sud, Kak Nunu, apa kabar? Puji Tuhan baik, Mbak Nunu dan Vincent apa kabar? Saya bersyukur masih dalam kondisi yang baik. Ya, saya pun senang kita masih dalam kondisi yang baik. Tidak terasa sekarang sudah memasuki bulan September, bulan yang ke-9 di tahun ini. Sebelumnya kita menyapa dulu yuk jemaat dan simpatisan GKI Buaran. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran, apa kabarnya? Kami berharap kita semua dalam kondisi yang baik, tetap berserah pada Tuhan di setiap peristiwa yang sedang dialami. Iya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan September, bulan yang ke-9 di tahun ini, dan kita bersyukur kalau belum lama ini kita mendengar bahwa kondisi bangsa dan negara kita semakin hari semakin membaik. Dan mari kita terus berdoa dan kita terus berharap pada Tuhan sehingga setiap rancangan dan kehendaknya itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Melihat kondisi yang semakin membaik, rasanya udah semakin gak sabar ya untuk beribadah bersama-sama di gereja seperti sebelum pandemi. Namun, walaupun kondisi saat ini mulai membaik, mari kita tidak melonggarkan diri dalam mematuhi protokol kesehatan. Itulah cara kita untuk tetap saling menjaga kesehatan dan keselamatan satu sama lain. Iya, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, saat ini kita sedang bersama-sama menjalani persiarahan iman. Di dalam persiarahan tentu akan mengalami beragam pengalaman yang menarik, ada yang menyenangkan, namun juga ada yang mendukakan. Bila kita menjalaninya sendiri, maka akan terasa jenuh dan melelahkan. Situasi pandemi saat ini secara tidak langsung juga mengajarkan kepada kita untuk semakin memperhatikan satu sama lain. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan tetap mensyukurinya. Ya, seperti yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 6 ayat 2, yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menghadapi masa pandemi ini dengan terus melihat sekeliling kita dan berusaha untuk memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita menyalurkan berkat lebih banyak lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sebab Tuhan telah memberikan anugerah yang luar biasa, yang begitu besar dan begitu banyak dalam kehidupan kita. Baiklah saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran, tetap sehat. Tetap semangat, saudara. Tuhan menyertai kita senantiasa.